Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza, kita ngomongin seputar gadget lagi. Dan hari ini saya pengen ngomongin soal One UI 5.1 yang ada di handphonenya Samsung. Jadi sekarang pas videonya dibuat di bulan April 2023, Samsung udah ngerilis cukup banyak handphone yang kita bisa lihat, mulai dari flagship, mid-range, itu ada semua. Nah, dengan handphone yang baru, pasti mereka juga ikut bawa software yang baru dong dengan One UI terbarunya. Nah, ini sebenarnya nggak cuma di handphone baru doang, tapi beberapa handphone rilisan lama pun saya lihat sekarang udah dapat update ke One UI 5.1. So, isi video ini harusnya bisa diterapkan oleh lebih banyak orang. Untuk fitur-fitur yang bakal saya omongin abis ini juga sebenarnya nggak benar-benar rahasia gimana sih. Sebagian itu juga udah ada dari sana, cuma seringan nggak kelihatan sehingga nggak kepake. Apalagi buat mereka yang mungkin pakai handphone itu nggak eksploratif banget. Video ini emang saya tujukan buat para pengguna pemula sebenarnya ya, buat para pemakai Samsung yang baru, atau mungkin orang yang itu tadi sebelumnya pakai handphone nggak terlalu banyak ngoprek. Jadi kalau mungkin yang nonton sekarang udah pada tahu yang bakal saya omongin, ya harap maklum aja dan diikuti. Makasih banyak udah nonton. Selain itu, nggak semuanya juga yang saya omongin sekarang hanya tersedia di One UI 5.1 aja, karena beberapa pun sudah tersedia di versi yang lama. Cuma, kalau nanti kebetulan pasti nyobain di handphone masing-masing, ada yang nggak bisa, atau mungkin ya nggak ada di handphone yang kalian pakai, ya itu mungkin banget. Apalagi untuk One UI yang versinya Core. So, ya itu dia untuk intronya yang lumayan panjang, jadi langsung aja kita mulai dari pembahasannya. Untuk unit yang saya pakai buat contoh sekarang bakal ada Samsung Galaxy A54 5G dan juga Galaxy S23 Ultra dari mid-range sama flagship. Jadi semoga ya handphone kalian mirip-mirip sama ini, jadi ada fiturnya. Pertama saya mulai dari bagian lock screen dulu, karena ini adalah yang mayoritas orang akan lihat di handphone pertama kali. Jadi begitu kita nyalain handphone, pasti kan ketemunya lock screen. Ternyata masih banyak loh user Samsung yang nggak tahu kalau sekarang kustomisasinya itu lebih banyak. Nggak cuma bisa kita ganti model jam sama wallpapernya, tapi kita bisa nambahin info kontak dan juga ngeganti wallpaper pakai video. Untuk poin pertama soal kontak ini adalah custom text yang bisa kita tulis sendiri. Keterangannya emang awalnya ini ditujukan buat jadi petunjuk andai handphone kita hilang terus ditemuin orang supaya bisa dikembaliin. Idealnya begitu. Cuma sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu efektif ya. Karena mayoritas kalau udah hilang ditemuin orang ya hilang beneran. Tapi ya tetap kalau misalnya emang pengen diisi boleh banget, entah bisa pakai email, bisa pakai username sosmed, atau mungkin nomor kontak yang bisa dipakai. Kemudian untuk bagian wallpaper ini juga menurut saya menarik sih ya, meskipun mungkin lock screen wallpaper bukan buat kita lihat lama-lama, cuma tetap oke untuk membuatnya jadi lebih fresh dan personalized. Caranya kita tinggal tekan dan tahan di lock screen, kita buka kuncinya kalau dibutuhkan masukin pin atau pattern, dan setelahnya kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Selain dari lock screen, kita juga sebenarnya bisa masuk ke sini dengan mengaksesnya di pengaturan, menu setting, dan pilih tab lock screen. Setelahnya gampang deh, kita tinggal tap bagian wallpaper nih yang ada di pojok kiri atas, terus kita pilih video yang mau dijadiin wallpaper, durasinya kita setel maksimal cuma 15 detik aja, dan kalau udah selesai, langsung bisa dilihat hasilnya seperti ini. Lanjut untuk fitur yang kedua, ini adalah pengaturan widget baterai yang bisa menunjukkan baterai dari berbagai macam perangkat yang terhubung dengan handphone Samsung kita. Jadi seperti contoh, misalnya di sini saya ada Galaxy Watch, ada Galaxy Buds, sampai S Pen yang ada di S23 atau S22 Ultra, semua baterai bisa kita lihat dengan mudah. Selain itu, ini juga bisa loh untuk melihat baterai dari perangkat yang non-Samsung. Jadi misal saya punya TWS yang bukan merek Samsung, ya bakal tetap kelihatan baterainya itu ada berapa, meskipun mungkin tidak akan sedetail kalau kita pakai Galaxy Buds ya. Jadi ini cuma kelihatan overallnya aja, tapi kita nggak bisa lihat kapasitas baterai yang ada di casingnya itu sisa berapa. Nah, untuk nyalainnya ini juga sebenarnya gampang banget. Kita tinggal buka menu widget dengan tekan dan tahan di home screen seperti ini. Habis itu pilih battery, dan nanti akan muncul dua pilihan seperti yang sekarang. Ada yang simple, ada yang lebih besar. Jadi tinggal kita sesuaikan pengennya yang mana. Bisa di custom juga untuk warna sama opacity sehingga lebih personalized. Lanjut yang ketiga, ini adalah di bagian WiFi yang memungkinkan kita buat melihat lebih detail soal koneksi yang ada di sekitar. Jadi kita bisa lihat kualitas jaringannya, sinyal mana yang paling kuat. Mungkin pernah ya ada situasi di mana kita di tempat yang banyak spot WiFi gratisnya, tapi kita bingung enaknya kita nyambung kemana nih yang bisa dapat kualitas sinyal yang kuat. Sinyal kuat di sini konteksnya nggak putus-putus ya koreksinya, jadi bukan yang paling ngebut.
Tampilannya bakal seperti ini, jadi semacam grafis gitu, dan kita bisa lihat ada jaringan apa aja nih di sekitar kita saat itu juga. Satu hal yang bisa jadi acuan gampang itu adalah angka RSSI atau RSSI yang minus ini. Semakin kecil minusnya, itu artinya semakin bagus juga kekuatan sinyal dan kemungkinan juga semakin dekat kita dengan posisi routernya. Seperti contoh, saya di studio sekarang, 4 jaringan ini adalah router yang ada di studio dan ya itu dia, angkanya mirip-mirip semua. Minusnya paling kecil. Sedangkan untuk yang lainnya, ini kebetulan adalah WiFi tetangga saya, ya kelihatan angka minus lebih besar, yang menandakan sinyalnya jelas nggak akan sebagus yang saya punya. Selain itu, di sini saya juga bisa lihat nih, channel WiFi yang digunakan, serta histori dari koneksi WiFi ke handphone kita. Nah, untuk aktifinnya gimana? Ini juga sebenarnya nggak bisa saya bilang mudah sih, karena ini agak cukup tersembunyi juga. Jadi, cara kita masuk ke setting, habis itu ke koneksi yang ada WiFi-nya ini, kita tekan 3 titik yang ada di atas, lalu kita pilih Intelligent Wi-Fi. Selanjutnya geser ke bawah, ke bagian versi, terus tap berulang kali sampai developer option-nya kebuka. Selanjutnya nanti kita akan sampai ke menu ini, dan untuk melihat grafis yang kayak tadi, bisa cek di Nearby Wi-Fi Information. Fitur keempat yang bakal saya omongin habis ini sebenarnya adalah fitur yang simple banget, tapi bisa kepake banget, yaitu temporary mute ya. Itu ini kayak semacam silent tapi ada timernya. Berguna banget untuk kita yang pengen nge-silent handphone, misal lagi nggak pengen diganggu, tapi di saat yang sama juga mencegah kita kelupaan, kebablasan silent sampai akhirnya kita nggak tahu ada telepon atau chat masuk dalam waktu yang lama. Cara nyalainnya itu gampang banget, kita tinggal masuk ke notification panel, habis itu tekan dan tahan di icon speaker, kemudian pilih temporary mute. Di sini kita bisa ngatur intervalnya antara 1, 2, 3 jam atau bahkan bisa dikasam sesuai kebutuhan, yang intinya supaya handphone kita tuh silentnya ada waktu, jadi nggak terlalu lama sampai kita kelupaan. Sekarang lanjut untuk fitur yang buat gamer banget, yaitu fitur kelima namanya Game Booster Plus. Mungkin udah pada tahu ya, ada yang namanya game plugins di handphone Samsung, ini bisa kita download di Galaxy Store. Nah di sini kita disajikan cukup banyak pilihan, seperti ada Perfzy yang akan memantau parameter secara live pas kita lagi pakai handphonenya. Tapi ada juga nih fitur yang sebenarnya bagus banget buat kita menganalisa performa handphone supaya kita tahu performa terbaiknya tuh ada di mana, yaitu Game Booster Plus. Contoh di sini saya pakai Mobile Legends, kita akan dikasih beberapa preset setelannya Samsung dan tetap ada opsi custom yang itu artinya kita bisa pilih sesuai kita pengen kayak gimana. Tapi yang pengen saya highlight di sini adalah bagian yang kayak gambar grafik di pojok atas. Jadi di sini kita bisa lihat berbagai macam parameter yang udah dirangkum. Seperti di sini saya contoh pakai mode custom, FPS-nya tuh stabil di batas atas yang saya pakai yaitu 60 fps, suhunya juga oke, dan ternyata baterainya kepake 4% dalam 13 menit. Habis itu misal saya pindah ke high quality, di sini FPS-nya emang di lock di 45, tapi temperatur dan baterainya ternyata sama aja. Kurang lebih begitulah, tapi pastinya beda-beda di tiap handphone dan tiap settingan. Untuk aktifinnya kita tinggal buka game plugins yang pasti udah di-download via Galaxy Store, pilih Game Booster Plus, abis itu pilih gamenya, kita atur presetnya mana, abis itu jalanin gamenya lewat tombol play yang ada di pojok ini. Fitur ke-6 atau yang berikutnya ini belum banyak dipakai adalah fitur Quick Share tapi pakai link. Kalau misalnya kita pakai Quick Share buat kirim ke sesama Samsung, mungkin udah pada tahu ya, karena itu gampang banget, cepat banget. Tapi yang belum banyak tahu adalah kita bisa loh sebenarnya Quick Share, kita kirim via link, dan ini berguna banget misalnya kita pengen ngoper data ke media yang lain seperti kayak ke desktop PC atau bisa juga ke iPhone biar lebih gampang. So, jadi contohnya kita punya banyak foto atau video yang jumlahnya kayak 1-2 giga gitu ya. Nggak perlu repot kita upload ke Google Drive lagi, jadi kita tinggal pilih aja di gallery, terus pencet share, Quick Share, dan tab yang bagian link. Kalau udah, nanti file tersebut bakal disatuin di Samsung Cloud dan penerima akan menerima linknya yang bisa di-download dengan total up to 5 GB. Perlu dicatat juga kalau fitur ini membutuhkan internet, jadi dia bukan via Wi-Fi direct. Jadi kalau misalnya kita lagi deketan sama-sama pakai handphone Android, tetap mendingan pakai Nearby Share aja. Sedangkan kalau sama pengguna iPhone, ya ini mungkin bisa menjadi alternatif lebih mudah dibandingkan kita kirim via dokumen di WhatsApp atau upload ke Drive duluan. Dan satu lagi untuk fitur terakhir alias yang ketujuh di video kali ini adalah fitur edit foto bawaan di galerinya Samsung.
Jadi setiap kita buka foto di galeri seperti ini, kita sebenarnya punya banyak sekali pilihan untuk ngedit. Kalau misal saya mencet 3 titik yang ada di kanan, nanti ada 2 pilihan yang layak banget dicobain, yaitu Remaster Picture dan Add Portrait Effect. Remaster Picture ini sebenarnya bisa saya bilang mirip kayak auto edit gitu, tapi dengan tambahan AI. Jadi dia nggak cuma akan menyesuaikan kayak kontras, highlight, shadow, dan lain-lainnya ya. Tapi kalau untuk yang muka orang, ternyata dia bisa otomatis ngasih efek beautify. Jadi mukanya bisa dihalusin. Seperti contoh, di sini saya pakai muka saya aja. Begitu di remaster, kelihatan kan muka saya juga ikut dihalusin, jadi kelihatan lebih putih juga. Tapi saat yang bersamaan kita bisa lihat dari warna daun, warna langitnya itu beda. Jadi kita bisa geser-geser before sama afternya. Kemudian ada juga yang namanya Add Portrait Effect ya. Sesuai namanya, untuk nambahin efek portrait dari foto yang standar. Ini tuh hanya berlaku buat foto yang ada mukanya aja, sedangkan kalau nggak ada, dia nggak bisa. Hasilnya seperti ini nih, jadi cukup rapi dan kita bisa mengatur intensitasnya. Cuma jeleknya dari fitur ini adalah kalau misalnya kita foto yang ada watermarknya itu ikut blur, jadi agak aneh menurut saya. Coba tetap ini akan bisa menjadi opsi bagi mereka yang mungkin tadi ambil foto tanpa mode portrait terus pengen kepikiran gitu ya, oh kalau di portrait ini mungkin bagus ya, ini bisa dicoba. Kemudian kita pindah nih dari opsi 3 titik yang pertama, kita masuk ke editing berikutnya adalah yang di gambar pen ini. Nah di menu ini, lagi-lagi kita mesti pencet 3 titik yang ada di pojok buat munculin opsi berikut ini ya. Saya sebenarnya kurang ngerti kenapa Samsung nggak sekalian aja gitu disatuin tuh Remaster Picture, Add Portrait Effect, dan bla 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 ini jadi satu tempat supaya kita gampang nyarinya dan lebih nggak ribet. Nah di sini kita bisa lihat ada kayak face effect sama object eraser yang mungkin udah pada tahu ya cara pakainya. Tapi yang menurut saya layak mendapat highlight itu adalah color mix. Ini menurut saya bagus banget dan sangat layak buat maksimalin. Nah di sini kita tuh sebenarnya bisa menyeleksi warna yang ingin kita edit secara terpisah. Jadi supaya nggak ganggu warna yang lain. Contoh, misal saya ada foto pengen ngedit warna langitnya. Ini bisa langsung saya pilih warna birunya atau pakai color picker ya. Mungkin kita pengen titik tertentu. Nah setelahnya kita tinggal geser-geser aja hue saturation yang kita atur. Dan kita bisa dapetin warna yang kita inginkan. Jadi ini menurut saya luas banget cakupannya, enak banget buat dimaksimalin. So kalau buat yang mungkin belum tahu, langsung aja dimaksimalin di handphone Samsung ya. So ya itu dia kayaknya 7 fitur yang bisa saya omongin di video kali ini. Ada beberapa yang udah kamu tahu dari yang saya omongin ya, mungkin sebagian udah tahu semua, ada yang mungkin baru tahu. So share aja pengalamannya pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu videonya. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.